Dan sekarang mari kita berdoa. Roh Kudus, tolong kami, buka hati dan pikiran kami, biar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami melangkah seturut dengan waktu dan rencana Allah. Bahkan kami dapat menyadari betapa Engkau Tuhan sungguh mengasihi kami. Roh Kudus, tolong kami, biar firman-Mu mengubahkan setiap kami, pribadi, hidup, karakter, bahkan masa depan kami, sehingga hari ini kami pulang tidak sama sebagaimana kami datang. Ketika kami datang lemah, kami pulang dengan kekuatan Allah. Di saat kami susah, firman-Mu menghibur kami. Di waktu kami terikat, kuasa-Mu membebaskan. Dan di saat kami hadir sakit, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Dan kami akan bercerita kepada banyak orang bahwa hari ini kami bertemu Tuhan. Dan Engkau Yesus sudah menjamah kami. Roh Kudus, tolong kami. Kami membuka hati ini lebar-lebar untuk firman-Mu. Perbuatlah sesuka-Mu. Tegur kami ya Allah. Cengkram kami dengan kuasa darah-Mu. Hamba pribadi menyadari Engkau adalah Allah penyelenggara segala mujizat. Tuhan yang mempunyai segala kuasa, Engkau dan tidak ada yang lain. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga saja. Berbicaralah Bapa. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Kami tunduk pada otoritas Allah. Dan satu perkara hamba mohon dari Tuhan, di hari ini berkati kami Bapa, dan hamba percaya Engkau mendengar doa ini, menjawab dan mengabulkannya, karena doa ini hamba sudah naikkan dan alaskan di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama ini semua janji-janji Allah pasti digenapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur bagi Bapa di sorga. Haleluya. Amin, amin, amin. Tema kita hari ini, sebagaimana minggu yang lalu dan beberapa minggu ke depan, don't be afraid. Jangan takut. Lebih tegasnya, dilarang takut. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita mau baca Alkitab dulu. Saudara siapkan Alkitab saudara, buka dan saudara membacanya. Dan saya akan membaca bagi kita semua, dan saudara boleh menyimaknya. Puji Tuhan. Firman Allah terambil dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Cukup banyak ayat firman Tuhan hari ini, dan saya membacakan bagi kita. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Puji Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus Kristus mendemonstrasikan kuasanya yang hebat, yaitu memberi makan 5.000 orang. Laki-laki tidak dihitung, wanita dan anak-anak. Hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Kemudian dia memerintahkan murid-muridnya mendahulunya menaiki perahu dan menyeberang Danau Galilea. Dan dia menyuruh banyak orang itu pulang. Dan kemudian Tuhan Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Dan setelah murid-muridnya beberapa mil jauhnya dari pantai,
Perahunya diombang-ambingkan, dihantam oleh badai dan gelombang karena angin sakal. Alkitab menulis bahwa kira-kira jam 3 malam Yesus berjalan di atas air mendatangi mereka, dan murid-murid yang sedang dihantam oleh badai, dan ketika mereka melihat ada sesosok putih yang berjalan di atas air yang tidak terpengaruh oleh badai dan gelombang, dan mereka ketakutan dan mulai berteriak-teriak, "Itu hantu, itu hantu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut, ini aku." Dan Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, jika engkau benar, suruhlah aku mendatangi engkau berjalan di atas air sama seperti engkau." Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, mari, jalanlah di atas air." Dan Petrus turun dari perahu dan dia mulai berjalan di atas air. Dan ketika Petrus sedang berjalan di atas air, dia mulai merasakan tiupan angin yang keras. Dan kemudian dia mulai tenggelam dan dia berteriak, "Guru, tolong!" Dan Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus, dan kemudian mengangkat dan naik bersama-sama ke atas perahu. Dan kemudian badai dan gelombang diam dan tenanglah. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kalian kurang percaya? Mengapa kalian bimbang?" Dan murid-muridnya berkata, "Benar, engkau adalah anak Allah." Ini peristiwa yang dahsyat dan luar biasa. Nah, berbicara tentang perahu, itulah alat bagi kita, itulah tempat di mana kita bisa berdiam dan merasa tenang di dalamnya. Berbicara itu perahu, itulah rumah tangga kita. Berbicara tentang perahu, itulah pekerjaan kita, usaha bisnis kita, itu yang kita andalkan, bahkan itulah masa depan kita. Dan sekali lagi, berbicara tentang perahu, itu juga adalah talenta, karunia, bahkan panggilan Allah dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus menyuruh kita menaiki perahu dan menyeberang. Dan berbicara tentang badai dan gelombang dalam lautan yang luas. Lautan itu berbicara tentang kehidupanmu dan kehidupanku. Dan badai dan gelombang itulah masalah, pergumulan dan kesesakan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Itulah gelombang dalam lautan kehidupan kita. Saya melihat banyak manusia melewati hari-hari hidup ini dengan kebimbangan, dengan kecemasan, ketidakpercayaan, ketakutan bahkan, dan lebih dari itu ketidakpastian akan masa depan. Sekali lagi, tema firman Allah dilarang takut. Ada beberapa alasan yang oleh karena firman Allah ini ajarkan bagimu dan bagiku, mengapa kita tidak boleh takut melewati situasi hari-hari ini, sesulit apapun itu. Alasan yang pertama, saya menonton sebuah acara yang luar biasa beberapa waktu yang lalu tentang sebuah wawancara yang bertajuk Imaginary Interview. Seseorang pembawa acara, dia menginterview secara imajinasi akan virus corona ini. Dan dia bertanya begini, "Mr. Coronavirus, katanya Anda sudah membunuh 100.000 orang kurang lebih cuma waktu singkat ini. Apakah itu benar?" Dan coronavirus ini menjawab, "Itu tidak benar." Lah, menurut data sudah 100.000 lebih hanya waktu singkat ini yang mati oleh karena virus corona. Bagaimana mungkin Anda katakan itu tidak benar? Ya, itu bukan tanggung jawab saya. Saya hanya membunuh kurang lebih 5.000 orang. Lantas pembawa acara bertanya, yang 95.000 orang, kenapa dia mati juga? Mereka dibunuh oleh rasa takut mereka. Saya hanya membunuh 5.000 orang, selebihnya rasa takut mereka lah yang membunuh mereka. Oleh karena itu saya sampaikan bagi saudara, sehebat apapun virus corona yang sedang melanda kita hari-hari ini, masalah pergumulan kesesakan yang melanda hidup kita hari-hari ini, dengar nih baik-baik, kita pegang firman Allah dan janji-janji Allah. Semua itu tidak akan pernah membunuh engkau, tetapi rasa takut yang ada padamu yang akan membunuh engkau.
Ayub berkata bahwa yang aku takuti itulah yang mendatangi aku. Karena itu jangan takut menghadapi hari-hari hidup ini. Hal yang pertama adalah your fears kills you. Sekali lagi, your fear kills you. Ketakutanmu membunuhmu. Alkitab kisahkan ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air yang tidak terpengaruh oleh gelombang. Dan mereka ketakutan. Dan apa mereka sebut? Itu hantu, itu hantu. Dan Yesus berkata, jangan takut. It's me. Do not be afraid. Jangan takut. Ini aku. Seringkali kita manusia, ketika ketakutan melanda hidup kita, sampai-sampai kita tidak bisa membedakan banyak hal. Saking takutnya kita dalam masalah ekonomi kita nggak bisa bedakan mana hak kita, mana hak orang lain. Kita nggak bisa bedakan barang milik kita sendiri, mana barang milik orang lain. Kita bahkan nggak bisa bedakan mana gereja dan mana diskotik. Saking takutnya kita akan hidup ini. Kita bahkan tidak bisa membedakan mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Dan lebih parah lagi, kita nggak bisa bedakan mana Tuhan, mana hantu. Karena itu, sehebat apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah takut. Karena ketika ketakutan melanda hidup kita, kita lupa segalanya. Bahkan kita lupa akan Tuhan. Sampai-sampai kita berkata apapun yang jadi, siapapun yang mau tolong saya, mau Tuhan kek, mau hantu kek, mau pendeta kek, mau dukun kek, masa bodoh, yang penting saya tertolong. Saking takutnya kita. Hei, ingat baik-baik. Ketakutanmu membunuh engkau. Karena itu, datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan merasa damai sejahtera, engkau akan merasa kuat, bahkan ketakutan akan menjauh darimu. Dia Yesus Kristus Tuhan yang memberikan jaminan bagi kita. Haleluya. Kedua, kita perlu catat ini baik-baik. Sehebat apapun badai dan gelombang menghantam perahu murid-murid Yesus, tetapi perahu itu tidak pernah tenggelam. Mengapa? Karena Yesus datang tepat pada waktunya. Jadi sehebat apapun masalah, pergumulan, kesesakan menghantam perahu kehidupan kita, yang bernama pekerjaan kita, yang bernama bisnis kita, ekonomi kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, sehebat apapun perahu kehidupan ini tidak akan pernah tenggelam. Mengapa? Karena Yesus hadir tepat pada waktunya. Artinya yang kedua, we are not alone. God always be with us. Kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu beserta dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Oleh karena itu, jalani hidup ini. Sesulit apapun, jalani. Engkau dan saya nggak pernah sendiri. Tuhan senantiasa hadir tepat pada waktunya. Karena itu, betapa pentingnya quality time with Jesus. Bahwa siapkan waktu-waktu khusus dan berharga bersama Yesus di rumahmu. Kita sekarang banyak waktu di rumah. Kita buat mesbah keluarga. Karena ketika kita buat mesbah keluarga, ketika kita berdoa, ketika kita baca firman, Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus hadir bersama-sama kita. Dan Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan memberikan kita jalan keluar. Dia memberikan kelepasan. Dia berikan kita keberanian. Sehingga kita tahu kita nggak sendiri sesungguhnya. Sehebat apapun yang kita sedang hadapi, engkau dan saya tidak sendiri. Yesus senantiasa hadir tepat pada waktunya. Haleluya. Yang ketiga, mengapa kita dilarang takut? Kita kembali kepada peristiwa awal dari kisah ini. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, memerintahkan murid-muridnya untuk menaiki perahu menuju ke seberang. Dia yang menyuruh, dia bertanggung jawab terhadap suruhannya. Ini alasan yang ketiga. Dia Yesus yang menyuruh, dia bertanggung jawab terhadap setiap orang yang dia suruh. Dia menyuruhmu dan menyuruhku menjadi orang yang percaya, berharap kepadanya.
maka dia bertanggung jawab terhadap percaya dan harapan kita kepadanya. Dia menyuruh kita beribadah, dia menyuruh kita berdoa, dia menyuruh kita memuji Tuhan. Dia bertanggung jawab terhadap hasil ibadah, hasil doa, dan hasil pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Dia menyuruh bahkan dalam amanat yang agung, dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Pergilah, jadikan sekalian bangsa itu muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah olehmu bahwa aku menyertai engkau sampai pada kesudahan alam. Dia yang menyuruh kita memberitakan Injil sesulit apapun situasi ini. Karena itu hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, justru dalam keadaan yang sulit seperti ini, beritakan Injil, dan kita akan melihat Allah mendemonstrasikan kuasanya yang hebat, membuktikan dia Allah yang layak dipercaya. Dia Yesus Kristus Tuhan, the Lion of Judah, singa dari Yehuda. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Dan biar firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami hari lepas hari, dalam situasi yang sesulit apapun. Terima kasih Tuhan bahwa roh yang Engkau berikan bagi kami bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Karena itu hamba berdoa buat pemerintah bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada gubernur-gubernur di seluruh Indonesia, teristimewa Gubernur DKI Jakarta karena kami berada di kota Jakarta. Tuhan berikan kepada pemimpin-pemimpin kami ini hikmat dan kekuatan dari sorga untuk menghentikan penyebaran wabah COVID-19 ini Tuhan. Sehingga biar Tuhan kami semua boleh terhindar dari wabah ini. Kami percaya pertolongan dan pembelaan Allah. Hamba berdoa khusus buat para dokter dan para medis dan keluarga mereka. Mereka berada di garis terdepan menjadi perpanjangan tangan Allah untuk membawa kesembuhan kepada saudara-saudara kami sebangsa yang terpapar dengan penyakit COVID-19 ini. Tuhan jaga keluarganya dan jaga mereka sehingga mereka boleh sehat dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa khusus buat jemaat yang Engkau percayakan bagi hamba untuk layani. Tudungi dengan kuasa darah-Mu sehingga tidak ada seorang pun yang terpapar oleh COVID-19 ini, dan Engkau mencukupkan semua keperluan mereka hari lepas hari. Sehingga sesulit apapun situasi, kami tetap ucap syukur. Kami tidak akan pernah takut karena Engkau Yesus Kristus Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Bapa, dan kami percaya pada waktunya bangsa kami akan bangkit, Indonesia akan bangkit, dan Indonesia pasti menang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.